Salam sejahtera semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, saya Hendy Octavianus Gulo, mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan pada rekan-rekan sekalian mana saya akan mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah administrasi server dengan modul mata kuliah STSI 4302. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana kita menggunakan VirtualBox untuk menjalankan CentOS Linux. Di sini instruksi umum pertama digunakan CentOS Linux yang sudah diinstal pada VirtualBox. Di sini sebelumnya saya sudah menginstal VirtualBox dan juga sudah menginstal OS Linux ini dalam VirtualBox. Oke. Kita sudah instruksi pada tugas ini kita jalankan dari A sampai F, lalu kita rekam video menjadi 10 file pendek, upload ke Google Drive atau YouTube, kemudian sertakan link pada laporan. Oke, kita langsung saja di mana di sini kita masuk ke instruksi praktik. Yang di pertama A, login dan persiapan. Pada soal pertama ini kita disuruh untuk login ke dalam sistem CentOS menggunakan access root. Di sini kita buka VirtualBox Manager kita. Kita start aja. Oke, sedang running. Oke, di sini sudah muncul di mana kita sudah membuat username sebelumnya. Di sini saya menggunakan nama lengkap saya. Kita lakukan login ke sistem menggunakan access root. Oke, sebelumnya kita login dulu ya. Kita gunakan password yang sudah dibuat sebelumnya. Kita sudah berada di display, di mana kita sudah login menggunakan akun saya. Oke, di sini kita disuruh untuk login ke dalam sistem CentOS menggunakan access root. Oke, kita open terminal. Kita masukkan from sudo Oke, kita masukkan password password rootnya yang pertama kali kita buat. Oke. Sorry, tadi ada kesalahan. Di sini sudah berhasil ya kita masuk ke mode root dengan memasukkan password untuk username yang sedang kita pakai dengan menggunakan prompt sudo su. Oke, lanjut kita ke pembuatan user baru. Di sini kita disuruh membuat 2 user baru dengan detail berikut. User 1, nama lengkapnya dengan nama mahasiswa, username-nya pakai NIM kita ya, dan nama mahasiswanya, terus passwordnya sesuaikan. Yang kedua juga user kedua, user test, nama lengkapnya user test untuk username dan di passwordnya kita buat sendiri. Oke, lanjut. Oke, di sini yang kita lakukan, kita ketikkan user add, name kita untuk username-nya, nama lengkap kita ya.
Oh, kita ini aja kan aja. Oke. 04357 4861. Oke. Hendrik 04357 4861. Bentar. Enter. Oke. Lalu ketikkan password. Oke, di sini kita gunakan passwordnya yang gampang aja kali ya. Boleh 0303 kali ya. 303. Oke, sorry. 034 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Sorry. 03, 03, 03. Oke, selanjutnya kita sudah ini ya, sudah bikin username baru, di mana di sini kita gunakan NIM dan NIM kita dan nama mahasiswanya, lalu passwordnya tadi kita buat 03 03 03 03 supaya mudah diingat juga. Lalu kita tambahkan user lagi, user kedua. Ini kita sama ya, kita gunakan untuk membuat username kedua. Kita gunakan user add lagi, user test ya, kan sesuai ya, user test. Oke, lalu password user test, sorry, 03 03 03 03 03 03 03 03. Oke, sorry. Oke, berhasil ya. Oke, lalu yang kita lakukan adalah mengetikkan, setelah membuat user, sampaikan isi file dengan perintah cat etc password. Sorry, password. Oke, dan enter. Oke, di sini terlihat ya sudah jadi 2 username baru. Ini username pertama kita, default kita, lalu kita buat tadi kan untuk nama mahasiswa dan NIM-nya, lalu user test. Oke, lanjut kita ke bagian C, di mana sini melakukan pengelolaan grup dan hak akses. Masukkan username mahasiswa ke dalam grup yang memiliki akses setara root, misalnya Will. Oke, logout dari sesi root, kemudian login kembali sebagai username mahasiswa. Oke, yang kita lakukan adalah mengetikkan user mode A. Oke, kita disuruh masukkan username ke dalam grup yang bisa memiliki akses secara root. Jadi kita masukin username yang mengandung NIM mahasiswa kita ke dalam grup yang memiliki akses secara dengan root, misalnya ke Will.
Oke, sorry. Ini kita ketikkan will, lalu username yang ada di siswa kita. Oh, sorry. Will 03 57 4861 4861 Henry. Oke. Oke, dengan begini berarti kita sudah berhasil memasukkan name kita ini, username yang memiliki name ini memiliki hak akses root. Oke, lalu kita logout dari sesi root, kemudian login kembali sebagai username mahasiswa. Kita lakukan exit, kita keluar dulu. Oke, sudah keluar ya kita dari akses rootnya. Lalu kita pindah switch user. Oke, di sini sudah tertera ya tadi yang 2 username terbaru kita buat. Kita login, kita gunakan password yang sudah dibuat tadi. Oke. Kita setting sebentar ya. Oke, setelah selesai setting, bisa dilihat kita berhasil ya login ke username yang memiliki nomor mahasiswa. Di sini kita nyalakan untuk koneksi internetnya ya, untuk soal selanjutnya. Oke, lalu lanjut kita sudah ya ini ya, login kembali sebagai username mahasiswa. Manajemen password dan monitoring login. Oke, di sini kita disuruh untuk mengganti password username mahasiswa dengan password baru. Oke, berarti username yang ada name kita ya. Logout, lalu login kembali menggunakan password baru tersebut. Jalankan perintah berikut untuk memantau aktivitas login. Oke, setelah kita ganti passwordnya, kita logout, lalu login kembali, lalu kita jalankan perintah last who. Oke, yang kita lakukan adalah kita ganti password NIM yang mahasiswa ya. Oke, terminal. Kita masuk ke mode root. Oke, di sini passwordnya tadi 3030303. Oke, sudah berhasil ya. Di sini kita gunakan passwd untuk mengganti password dari username yang memiliki ini mahasiswa 357486 Oke, Henry. Sini kita gunakan password baru misalkan 02020202. Sorry. Oke. Sudah berhasil diupdate ya. Untuk ganti passwordnya, lalu kita lakukan exit. Oke, kita sudah exit dari rootnya. Kita lakukan adalah login ulang ya dengan password baru. Oke, kita coba. Kita gunakan 020202. Halo? Sorry. Oke, berhasil login ya. Berhasil login. Lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah jalankan perintah berikut untuk memotong aktivitas login. Kembali kita open terminal. Kita ketikkan NAS. Oke. Muncul ya.
di mana di sini kita lihat ada aktivitas sistem boot di waktu sekarang. Jam yang digunakan sesuai dengan jam yang di Linux OS ini ya. Oke, lalu kita lakukan tekan who. Oke, di sini terlihat ya, di mana kita melakukan login. Oke, di sini ya, terlihat. Oke, dengan begitu untuk soalan dia sudah terjawab, di mana ganti password, logout, login kembali, lalu juga menjalankan perintah dasu. Oke, lanjut kita ke soal yang E. Di sini kita konfigurasi DNS resolver. Edit file dengan memasukkan ini menggunakan teknik sudo. Oke, lalu tambahkan konfigurasi DNS berikut. Oke, di sini kita tambahkan nama servernya nanti ya. Terus uji konfigurasi dengan perintah dik www.uthac.google.com. Oke, atau nslookup pakai enter ya. Oke, berarti ini kita lakukan di username yang ini ya, yang memiliki NIM mahasiswa. Oke, di sini kita terminal ya supaya bersih. Kita masuk. Oke, kita lakukan edit file etc resolve to config menggunakan teknik sudo. Nano etc resolve. Ya. Oke, di sini kita pastikan hot connected, karena kalau nggak connected dia nggak bisa terkoneksi. Sorry, ada sedikit kendala. Kita ulang ya. Untuk uji konfigurasi, tambahkan konfigurasi DNS berikut. Oke. Masuk ke mode root. Oke, sudah masuk. Lalu kita lakukan perintah Oke, di sini sudah connect ya. Yang selalu harus kita pastikan pertama adalah di sini koneksi internet terhubung, word connected, jangan sampai unconnected. Lalu kita akan muncul name server seperti ini. Yang kita lakukan adalah kita tambahkan name server. Kita langsung ketikkan saja name servernya. Name server 208 67. Masukkan name server kedua 208.67.220.220. Oke. Kalau sudah kita ketikkan, kita pastikan sama ya. 08, 67 dulu ya. Oke, kita Ctrl X, Y. Oke. Oke, lalu kita enter ya. Sudah berhasil kita sudah berhasil menambahkan name server konfigurasi DNS.
Lalu selanjutnya uji konfigurasi dengan perintah dig www.uthac.id dig google.com. Oke, kita langsung ketikkan saja. Kita ketikkan di sini diminta untuk mengecek dengan www.uthac.id di google.com. Oke, di sini berhasil ya. Lihat di sini kita berhasil ya, karena mendapat answer dari www.uthac.id. Oke, lanjut kita ketikkan saja NSLOOKUP-nya. NSLOOKUP. Sorry, NSLOOKUP boleh. Oke. Sorry. Oke. Akan tertampil seperti ini. Oke, berarti berhasil ya. Dimulai dari kita menggunakan teknik sudo untuk menambahkan dua DNS ini. Kita masukkan masing-masing nama servernya, lalu juga kita uji konfigurasi dengan perintah berikut dig www.uthac.id dan NSLOOKUP. Oke, sorry. Lanjut kita ke soal yang F. Soal F, kita melakukan pengelolaan user test. Yang pertama masih dalam sesi username mahasiswa, lakukan perubahan password untuk user test. Oke, hapus user test dari sistem, tampilkan kembali menggunakan perintah etc password untuk memastikan user telah terhapus. Oke, kita masih stay ya di sini. Di username ini yang ada NIM-nya. Oke, di sini kita masukkan password user test ya. Benar ya, kita ya perubahan password untuk user test. Enter saja. Di sini kita kasihkan NIM password. Tadi kan 0303 untuk yang baru yang ada NIM-nya 0202 kita bikin sini 0101 ya. 1. Oke. 1, 2, 3. Oke. Tekan update successfully. Berarti kita berhasil. Lalu kita diminta untuk hapus user test dari sistem. Oke, kita masukkan perintah userdel user test. Oke, di sini kita sudah berhasil ya. Lalu tampilkan kembali isi file untuk memastikan user telah terhapus. Oke. Cat sc password. Oh, maaf. Oke, kita bisa lihat, kita besarkan ya. Di sini ya, betul. Jadi cuma ada dua sorry. Cuma tertera cuma dua. Hendrik Gulung, username untuk Hendrik Octavianus, dan juga username yang menggunakan name dengan nama saya, dengan namanya sama juga. Oke, jadi untuk user test sudah berhasil dihapus. Oke, jadi untuk soal yang F juga sudah selesai kita kerjakan. Oke, menurut saya sekian dari saya. Video yang sudah saya berikan pada rekan-rekan sekalian, di mana saya sudah melakukan output yang diharapkan, daftar user pada user baru pada menggunakan teknik sudo pada OS CentOS Linux ini. Lalu juga perubahan password berhasil ditunjukkan melalui login ulang juga sudah. Output perintahnya last who, oke sudah untuk memantau aktivitas login kita.
Juga untuk hasil query DNS-nya sudah kita buktikannya dengan dua konfigurasi. Dua DNS ini kita input lalu kita uji dengan dua perintah berikut. Lalu juga untuk bukti bahwa user test berhasil dihapus sudah kita buktikan juga. Oke. Untuk video berikut akan saya upload juga di YouTube dan saya akan bagi beberapa video untuk laporan tugas ya. Oke. Mungkin sekian dari saya saja hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun penjelasan saya yang kurang baik. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya berikan pada hari ini semuanya bisa diterima dengan baik dan juga bisa membantu untuk terus belajar, bertumbuh, dan selalu dan bisa membantu semangat untuk belajar. Ya, sekian dari saya. Salam tuton.